Tidak semua yang kita sukai di dalam hidup ini terjadi. Begitu juga yang kita duga. Bisa saja dan banyak kali kita dihadapkan kepada hal-hal yang tidak kita duga dan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu justru terjadi di dalam hidup kita berulang kali. Tentunya pada saat itulah pergumulan terjadi dan mungkin kita menolak dan menganggap bahwa Tuhan tidak adil atau hidup ini tidak adil. Karena memang sebenarnya kehidupan bukan berbicara tentang dugaan-dugaan kita dan kesukaan-kesukaan kita. Setiap dugaan kita bisa saja keliru. Begitu juga apa yang kita sukai, bisa saja itu salah dan bahkan bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita sukai. Karena itu dinamika pergumulan kita sebenarnya perlu dijalani bersama dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Supaya kita bisa belajar menerima akan hal-hal yang tidak kita duga dan tidak kita sukai yang terjadi di dalam hidup ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. Satu dari Perjanjian Lama Yeremia 6 ayat yang ke-8. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Lalu Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dua bagian sabda Tuhan ini adalah berbicara tentang penghajaran dan pengganjaran dari Tuhan kepada umatnya. Ini mau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan bukan saja syarat dengan pengajaran-pengajaran yang perlu kita pahami, yang perlu kita cerna, yang perlu ada di dalam pikiran kita, serta mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi yang namanya iman percaya kita justru dihiasi dan dipenuhi juga, bukan semata oleh pengajaran-pengajaran, tetapi juga oleh pengajaran-pengajaran Tuhan dan ganjaran-ganjaran Tuhan. Pengajaran adalah sebuah pendidikan, cara Tuhan menghajar umat pilihannya yang ia kasihi agar menjadi dewasa. Dan pengajaran itu justru menjadi bukti Tuhan mengasihi. Bukankah di dalam Ibrani 12 juga dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Begitu juga di dalam konteks kitab Yeremia. Ini adalah sebuah pengingatan dari Tuhan untuk supaya orang Israel pilihan Tuhan menerima penghajaran dari Tuhan. Jelas sekali ini dikatakan kepada kota suci Yerusalem. Hai Yerusalem, terimalah penghajaran, supaya aku Tuhan jangan menarik diri daripadamu. Ayat ini jelas sekali ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa kalau kita menerima dan belajar menerima penghajaran dari Tuhan, Tuhan justru sesungguhnya tidak pernah menarik diri daripada kita. Justru kalau kita bersedia dihajar, diganjar oleh Tuhan dengan berbagai macam didikan-didikan yang membentuk dan mematangkan iman percaya kita, Tuhan justru tidak pernah akan menarik diri dari kita. Dia justru akan selalu mendekatkan diri dan menemani, mendampingi kita yang sedang dihajarnya, mendampingi kita yang sedang menerima ganjaran daripadanya, supaya kita tetap punya relasi dan hubungan kasih dengan Tuhan yang makin dekat. Justru penghajaran dan ganjaran itu adalah cara Tuhan untuk supaya kedekatan kita dengan Tuhan dan di dalam Tuhan itu terjadi. Karenanya dalam hal ini, segala apa yang kita tidak sukai dan segala apa yang tidak kita duga saat terjadi dalam hidup kita, maka kita boleh berpikir dan menganggap itu adalah penghajaran dan ganjaran Tuhan, supaya kita bisa menundukkan segala dugaan-dugaan kita ke dalam rencana Tuhan dan menaruhkan segala kesukaan-kesukaan kita ke dalam kehendak Tuhan, supaya kita jadi memahami justru
Apa yang menjadi kesukaan Tuhan buat kita dan dari kita? Apa juga yang jadi rencana Tuhan melampaui dugaan-dugaan kita di dalam hidup ini? Karenanya pesan sabda Tuhan hari ini dari dua bagian di kitab Yeremia maupun Ibrani mau mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang tidak kita duga dan yang tidak kita suka itu bisa saja dan sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Disitulah kita belajar dewasa, belajar menerima jauh lebih baik dan lebih bijak daripada menyangkalinya. Sebagaimana apa yang menjadi pesan sabda Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan pada masa Yeremia menuliskan pesan tadi, juga di dalam surat Ibrani yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap ganjaran dari Tuhan justru itu mendatangkan duka cita, tetapi duka cita yang membawa kepada kita kebenaran, damai untuk kita yang bersedia menerima akan segala hal yang tidak kita suka dan hal yang tidak kita duga, karena itu bagian dari latihan Tuhan untuk kita. Karena itu terimalah segala apa yang terjadi sebagai bentuk pelatihan dari Tuhan, supaya kita makin dewasa, makin matang, makin kuat, makin juga bisa melihat segala sesuatunya dari perspektif Tuhan, tidak menduga-duga dan tidak sekedar bicara apa yang kita suka, tapi menaruhkan dugaan kita dalam rencananya dan meletakkan segala apa yang kita suka, mencocokkan dan menyesuaikan dengan apa yang Tuhan suka. Karena itulah yang akan terjadi. Rencananya dan kesukaannya, itu yang harusnya kita lakukan sepanjang hidup kita. Selamat berjuang lagi, jangan pernah menyerah kalah, belajar menerima oleh hikmat Tuhan, oleh bijaksana dari Tuhan, dan oleh kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.